setiap orang itu berguna. Tidak ada orang yang tidak berguna. Kita akan sedikit berkenalan dengan tokoh yang juga luar biasa, penakluk dunia, tidak kalah kalau dibandingkan Alexander the Great yang kita bahas minggu lalu. Tokoh ini berasal dari Mongolia. Teman-teman yang belajar geografi mungkin ingat ya, Mongolia ini dikenal sebagai hamparan padang rumput yang letaknya berbatasan dengan Rusia di wilayah utara, kemudian Tiongkok di wilayah selatan, kemudian pegunungan di bagian barat dan utara juga situasinya banyak pegunungan, kemudian di bagian selatan itu ada gurun Gobi. Jadi gurun pasir. Jadi ini letaknya Mongolia secara geografis tidak seluar biasa negeri kita Indonesia ini. Tapi masyarakatnya saat itu, apalagi di era tokoh yang kita angkat malam hari ini, Genghis Khan itu dikenal sebagai pejuang-pejuang penakluk yang luar biasa. Ahli nunggang kuda, ahli main panah, sehingga wilayah kekuasaannya sudah tidak bisa diukur lagi luasnya. Bisa disebut ini kekaisaran yang paling luas dalam sejarahnya manusia. Karena mampu menaklukkan kemana-mana. Kalau mengikuti nomenklatur negara-negara hari ini, itu dalam cermatan saya, wilayah taklukannya Genghis Khan ini meliputi negara-negara Asia Tengah, kemudian Cina, Tibet, Rusia, Iran, Afghanistan, Turki, Syria, Ukraina, Hungaria, Polandia, Asia dan Eropa. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya tokoh yang malam hari ini kita angkat. Nama asli beliau Temujin. Beliau lahir pada tahun 1162. Nama Genghis Khan itu sebenarnya bukan nama, tapi gelar yang diberikan. Jadi Genghis Khan itu gelar yang diberikan pada beliau setelah mampu menyatukan suku-suku Mongol yang sebelumnya ya saling berperang, saling menaklukkan. Di tangan beliau lah suku-suku itu bisa ditaklukkan semua, kemudian jadi satu. Setelah mampu menaklukkan itu, beliau mendapat gelar Genghis Khan. Khan itu artinya pemimpin, penguasa, raja, kepala. Kalau Genghis atau Jinggis itu artinya alam semesta. Jadi Genghis Khan itu terjemahannya kaisar semesta. Itu mungkin mirip dengan kita yang di Jogja ini punya Hamengkubuwono, Mangkubumi. Oh, itu mungkin setara dengan istilah Genghis Khan dari bahasa Mongol. Malam hari ini kita akan mengulas, mungkin ada hikmah-hikmah, mungkin ada pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari tokoh penakluk kita ini. Ya tentu saja mode hidupnya secara utama ya mode perang. Kalau dilihat dari rentang usia, kemudian daerah yang ditaklukkan, itu bisa dibayangkan beliau ini hidupnya ya dari perang ke perang. Sebenarnya sejak masa kecil ini beliau mengalami banyak sekali kepahitan-kepahitan hidup. Temujin ini sebenarnya putra seorang kepala suku, salah satu suku di Mongol. Tapi kemudian ya karena suku-suku ini saling bersaing, saling menyerang, maka satu ketika ayahnya tewas diracun
kemudian keluarganya diusir dari suku mereka, kemudian Genghis Khan menghidupi keluarganya dengan cara berburu di hutan-hutan. Satu ketika bahkan dia sempat diculik oleh lawan sukunya, dijadikan budak, disiksa sampai nyaris tewas, meskipun kemudian melarikan diri. Nanti juga ada cerita satu ketika beliau ini sudah menikah, umur 20 tahun, sukunya diserang oleh suku lain yang lebih kuat. Ini Temujin berhasil lolos, tapi istrinya ditawan. Nah, ini peristiwa ini kabarnya nanti yang jadi titik balik. Akhirnya Temujin mengumpulkan pengikut, membangun sendiri pasukan, dan memulai misi balas dendam. Suku yang menyerang tadi diserang, dihancurkan, istrinya dibebaskan. Dan dimulailah petualangan, penaklukan, sampai nanti di usia sekitar 30 tahun, beliau berhasil menyatukan suku-suku Mongol. Dan nanti disitulah mendapat gelar Genghis Khan. Ternyata tidak berhenti di situ. Begitu berhasil menaklukkan suku-suku Mongol, mulailah melirik ke wilayah-wilayah sekitarnya. Jadi setelah menaklukkan Mongol, kemudian mulai melirik ke kerajaan-kerajaan, dinasti-dinasti sekelilingnya. Yang jadi sasaran pertama nanti dinasti Xia di bagian barat. Ini kemudian dihancurkan, menang, sukses, melakukan pembantaian. Setelah itu ganti geser ke Tiongkok yang pusatnya di Beijing, menghancurkan dinasti Jin yang saat itu sedang berkuasa. Setelah dinasti Jin runtuh, mulai melirik ke wilayah-wilayah yang dekat. Wilayah-wilayah Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, Afghanistan. Di antara nanti yang jadi sasaran adalah saat itu ada kekaisaran namanya Khwarizm. Ini bagian dari dinasti Abbasiyah saat itu. Tapi kemudian diserang oleh Genghis Khan sehingga jatuh beberapa kota-kota utama pusat peradaban Islam. Bukhara, Samarkand, Melv, Nisabur, dan lain sebagainya. Ini terjadi pembantaian juga besar-besaran, bunuh-bunuhan, banjir darah. Ini belum sampai ke Baghdad ya, nanti pusatnya dinasti Abbasiyah di Baghdad itu jatuhnya pada era cucunya. Jadi salah seorang cucunya yang namanya Hulagu Khan. Hulagu Khan ini putra dari anaknya Genghis Khan yang namanya Tulai. Jadi di eranya Genghis Khan ini yang menaklukkan tadi daerah dinasti Khwarizm, itu Samarkand, Bukhara, dan sekitarnya. Nah, nanti setelah Khwarizm jatuh, geser ke Eropa, menaklukkan Rusia, Polandia, Hungaria, pokoknya wilayah-wilayah sepanjang Samudra Pasifik sampai ke Laut Kaspian. Ini nanti petualangannya berhenti sekitar tahun 1227 karena sakit dan meninggal. Dilanjutkan putranya Ogidei, nanti dilanjutkan lagi cucunya Kubilai Khan, dan terus berkembang kekaisaran yang luar biasa, kekaisaran Mongol. Ya, tentu saja peristiwa-peristiwa penaklukan itu diiringi dengan penghancuran-penghancuran, banjir darah di mana-mana. Bahkan ada sejarawan yang mencatat sepanjang penaklukan Mongol itu tidak kurang dari 40 juta orang tewas.
Nah ini ya tinggal dihitung saja 40 juta ya. Teman-teman boleh membandingkan dengan pandemi hari ini sudah berapa korbannya seluruh dunia. Ini penaklukan Mongol menaklukkan sekitar 40 juta orang. Ya tokoh seperti ini kok diangkat sih Pak dalam ngaji filsafat ya. Kalau dalam bahasa kaidah usul fikihnya khudz ma sofa da ma kadar. Yang kotor-kotor, yang rusak-rusak, yang tidak usah diambil, kita ambil yang jernih, yang baik. Ada banyak pelajaran, ada banyak hikmah yang bisa kita tiru dari seorang Genghis Khan. Malam hari ini kita mengobrolkan yang bukan hanya riwayat hidup, tapi kita mengobrolkan tentang hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Genghis Khan. Baik, kita mulai masuk ke hikmah-hikmah, filosofi-filosofi, teladan-teladan dari sang penakluk kita malam hari ini. Saya awali dari hal-hal yang positif. Ya, karena banyak orang yang mempersepsi seorang Genghis Khan ini hanya di aspek negatifnya saja. Ya tidak salah, karena memang banyak hal yang harus kita akui itu tidak boleh kita ulangi lagi dari yang dilakukan oleh Genghis Khan, termasuk perilaku-perilaku yang anti kemanusiaan. Di luar itu yang masih ada, bahkan masih banyak hal-hal yang bisa kita teladani dari seorang Genghis Khan. Ada beberapa hal yang menarik dan positif tentang Genghis Khan ini. Yang pertama, beliau ini dikenal toleran, jadi menghargai kebebasan beragama. Jadi Genghis Khan ini mengizinkan orang memeluk agama apapun, tidak memaksakan kepercayaan apapun pada daerah-daerah yang ditaklukkannya. Misalnya menaklukkan umat Islam, dinasti Abbasiyah, termasuk tadi di Bukhara, di Samarkand, itu tidak ada paksaan untuk memeluk agama tertentu. Beliau membolehkan orang menghidupkan budayanya, menghidupkan agamanya, versi mereka masing-masing. Jadi misinya Genghis Khan ini adalah, kalau menggunakan kata-kata dari beliau sendiri, unite the world in one empire, menyatukan dunia dalam satu kekaisaran. Tapi beliau ini dikenal menghargai keragaman, baik keragaman budaya maupun keragaman agama. Tujuannya beliau hanya menyatukan semuanya. Mungkin dalam satu koordinasi, dalam satu kerajaan, satu kekaisaran. Tidak memaksakan hal-hal yang sifatnya privat seperti kepemilikan agama atau kepemilikan budaya tertentu. Nah ini mungkin penting, yang menurut saya positif kita ambil dari seorang Genghis Khan. Yang kedua, beliau ini membenci aristocratic culture, jadi budaya-budaya aristokrat, budaya-budaya kebangsawanan, perilaku mentang-mentang dari orang-orang yang menganggap dirinya kelompok unggul, kelompok aristokrat. Ini mungkin kalau pakai terminologinya Karl Marx dan kawan-kawan, beliau lebih pro pada yang proletar dan benci pada kelompok yang borjuis. Beliau benci pada hak-hak istimewa yang dimiliki oleh para aristokrat. Nah ini menarik. Kalau kita lihat bagaimana penakluk besar ini sebenarnya tidak terlalu suka dengan budaya aristokrat. Mungkin karena beliau sejak kecil sudah mengalami beratnya hidup sebagai rakyat kecil.
bahkan yang tersiksa, bahkan sebagai budak. Maka beliau mungkin dalam hidupnya mengalami trauma tersendiri kalau berhadapan dengan orang-orang elit, orang bangsawan ini, yang bahkan beberapa kali hampir menewaskan dirinya. Ini mungkin perlu juga kita posisikan sebagai yang positif. Beliau juga dikenal menjalankan dinastinya, kerajaannya secara meritokratis. Jadi meritokratis itu satu sistem yang memberi kesempatan pada orang untuk tampil, untuk memimpin, untuk berkarya sesuai kemampuan atau prestasinya. Jadi memilih pemimpin itu berdasarkan kemampuan atau prestasinya, bukan kekayaan, senioritas, atau yang sejenisnya. Nah, ini sistem ini namanya meritokratis. Jadi ini juga menarik untuk kita teladani. Kalau bahasa modern mungkin ini dekat dengan istilah profesional. Jadi orang itu diberi wewenang, diberi tanggung jawab sesuai kemampuannya, sesuai bidangnya. Kemudian yang bisa kita tiru dari seorang Genghis Khan adalah beliau ini suka belajar. Kalau melihat background beliau yang sejak kecil terlunta-lunta, sengsara, jadi budak, terus perang demi perang, itu ya memang rasanya beliau tidak mengalami pendidikan sebagaimana kita selama ini yang dididik secara tertib dari satu level ke level selanjutnya. Mungkin beliau malah tidak sempat belajar. Tapi beliau ini suka belajar dalam arti mau mendengarkan pendapat orang, mau mengejar kekurangan dan kelemahan dirinya dalam hal apa. Ini diantara cirinya Genghis Khan. Jadi belajar sambil ngalami langsung, belajar sambil jalan, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi sekelilingnya. Itu cirinya Genghis Khan. Jadi ini penting menurut saya untuk kita tiru. Kalau ini menarik, ini mungkin bisa jadi PR untuk teman-teman yang tertarik dengan kajian feminis. Bahwa Genghis Khan itu punya semangat untuk memajukan hak-hak perempuan dalam masyarakat Mongol. Jadi memang secara sosial perempuan di kalangan masyarakat Mongol itu posisinya sering digambarkan lebih dihormati. Jadi wanita atau perempuan Mongol itu sangat dihormati, sangat dihargai. Bahkan perempuan sering diposisikan sebagai yang lebih dewasa, sebagai penasehat bagi suaminya. Makanya di Mongol ada tradisi seorang pria itu lebih baik menikah dengan wanita yang lebih tua. Dengan asumsi wanita yang lebih tua itu digambarkan akan jauh lebih bijaksana, jauh lebih dewasa dalam berpikir. Sehingga dengan punya istri yang lebih tua, mendapatkan orang yang bijaksana, orang yang dewasa, yang bisa mengendalikan suaminya. Nah, bahkan ada pandangan kalau ada suami atau pria kok tidak mendengarkan kata-kata istrinya, itu dianggap tidak sopan, atau paling tidak ya dianggap tidak dewasa. Nah, ini menarik ya untuk diteliti. Silahkan yang tertarik untuk menelitinya. Perempuan-perempuan Mongol ini memang tidak sebagaimana persepsi kita secara tradisional dulu tentang perempuan yang harus pasrah, harus patuh di dapur saja dan lain sebagainya. Tapi wanita-wanita Mongol ini digambarkan mereka juga kuat, mereka juga pekerja, mereka juga bisa membalap kuda, bisa bertarung dalam pertempuran, bisa memanah dan lain sebagainya. Ini termasuk yang diperjuangkan oleh Genghis Khan. Nah, ini
Ini menurut saya menarik. Selain menarik untuk ditelaah, juga menarik jika dibandingkan dengan babak-babak kehidupan Genghis Khan yang lain. Jadi ternyata menghargai perempuan sebagai visinya Genghis Khan itu, di sisi lain beliau juga selirnya banyak. Menarik mungkin persepsi cara pandangnya seorang Genghis Khan terhadap perempuan. Ada riwayat yang mengatakan selirnya Genghis Khan itu 1000 lebih. Bayangkan kalau jumlahnya 1000 itu. Ini kan rasanya beda dengan tadi riwayat bahwa beliau punya semangat untuk memajukan hak-hak perempuan. Dan di antara yang positif lagi dari seorang Genghis Khan adalah aspek cinta tanah air. Jadi beliau ini berperang kemana-mana, terkenal kekejamannya, suka melakukan pembantaian dalam peperangan. Itu dalam banyak riwayat beliau menyatakan ini demi kepentingan bangsanya, demi kepentingan negaranya. Karena bagi bangsa Mongol, kehormatan itu terletak dalam kemenangan saat bertempur. Jadi maka demi kehormatan bangsa dan negaranya, dia bertempur kemana-mana dan harus menang. Ini kan mode dan paradigma hidup yang khas, yang mungkin banyak tidak cocok dengan kita hari ini. Tapi itulah Genghis Khan. Jadi itu yang positif-positif dari seorang Genghis Khan. Selanjutnya lagi, mari kita belajar dari Genghis Khan ini prinsip-prinsip kepemimpinannya. Apa sih yang membuat dia ini begitu sukses? Apa variabel atau faktor yang menjadi pendukung kesuksesannya? Nah, ada beberapa prinsip kepemimpinan dari seorang Genghis Khan. Yang pertama adalah beliau ini orang yang punya visi yang jelas dan kuat. Jadi orang yang ngerti benar tujuan hidupnya mau apa. Itu kan orang yang punya visi. Ya kalau ditanya beliau selalu bilang, ya tujuanku adalah untuk menaklukkan dunia di bawah satu kekaisaran. Ya kekaisarannya dia, kekaisaran Mongol. Orang yang visinya jelas ini biasanya ya perjuangannya lebih mantap. Karena dia jelas targetnya kemana, ingin menghasilkan apa. Nah, ini menurut saya pelajaran untuk teman-teman semua. Ini kan semuanya pemimpin. Paling tidak pemimpin di levelnya sendiri-sendiri. Bahkan termasuk memimpin dirinya sendiri. Kunci kesuksesan kita, ya pertama-tama adalah punya visi yang jelas. Hidupmu itu loh, targetnya apa? Mau dibawa kemana? Ada kalimat yang jelas, yang populer dari Genghis Khan, yaitu tanpa visi atau tujuan, seseorang tidak akan dapat mengatur hidupnya. Apalagi hidup orang lain. Jadi kita tidak akan bisa mengatur hidup kita, apalagi hidupnya orang lain kalau tidak punya visi. Orang yang tidak punya visi itu kan orang yang tidak jelas hidup ini mau diarahkan kemana, ingin dijadikan apa. Orang yang tidak punya visi seperti ini, ya maka dia menjalani hidupnya seperti apa itu tidak jelas. Sudah cocok apa belum? Misalnya teman-teman, Pak, saya ingin jadi guru, saya ingin jadi dosen, saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi apa. Itu kan target namanya visi. Setelah matok target kan teman-teman melakukan apa saja yang mendekatkan pada target itu. Misalnya yang ingin jadi polisi sejak sekarang menjaga fisiknya, menjaga latihan mentalnya. Mungkin yang ingin jadi dokter mungkin sedikit-sedikit belajar tentang anatomi tubuh manusia dan lain sebagainya. Ini yang kita lakukan sesuai dengan tujuan yang kita target.
Tapi kalau kita tidak punya visi, tidak punya tujuan, lu sampean melakukan apa itu ada gunanya nggak, cocok nggak, relevan nggak, itu kan nggak bisa dinilai. Misalnya, Pak, saya cita-citanya masih belum jelas, Pak, saya tidak punya target apa-apa, yang penting saya jalani saja. Loh, itu kalau sampean prinsipnya seperti ini, sekarang melakukan apa saja, itu kan tidak bisa kita nilai. Ada gunanya atau tidak? Gunanya apa sampean main game tiap hari? Gunanya apa sampean main medsosan tiap hari? Gunanya apa? Itu kan tidak jelas. Pak, saya ingin ahli bagian desain. Saya ingin ahli IT, informasi teknologi. Saya ingin jadi programmer game misalnya. Loh, targetnya kan jelas. Maka main game tadi, misalnya teman-teman, kok kamu main game terus? Enggak apa-apa, karena targetku ke depan aku ingin jadi desain grafis atau aku ingin jadi ahli bikin program game. Nah, berarti main gamenya ini ada gunanya, bisa dinilai. Tapi kalau kita tidak punya target ke depan, apa saja yang kita lakukan sekarang tidak bisa dinilai. Cocok apa enggak, sudah benar apa tidak, sesuai apa tidak. Maka kata Cengiz Khan, ya kalau tidak ada visi, tidak ada tujuan, orang tidak akan bisa mengatur hidupnya. Apalagi hidupnya orang lain, wong. Hidupnya sendiri saja dia tidak bisa ngatur. Jadi teman-teman nanti yang jadi pemimpin di level apa saja, pertama-tama perjelaslah tujuannya. Kemudian di antara prinsip kepemimpinannya Cengiz Khan selanjutnya adalah dia pinter milih orang dan berani menyingkirkan orang. Pinter milih orang itu beliau ini pinter milih, oh prajuritku yang ini, pinternya ini, kapasitasnya selevel ini, dia akan cocok kalau ditaruh di posisi ini. Nah, ini pemimpin yang bagus yang bisa seperti ini. Dan juga berani menyingkirkan. Ternyata aku salah prediksi. Dia tidak cocok di situ. Dia malah ngerusak, dia malah ngaco. Tadi tak anggap bisa sukses, ternyata tidak. Ya tidak segan-segan disingkirkan. Jadi milih mendelegasikan orang di posisi yang tepat dan berani kalau memang terbukti keliru. Nah, ini prinsip kepemimpinannya. Jangan sebaliknya, milih orangnya keliru tapi kemudian tidak berani untuk menyingkirkan yang sudah jelas keliru tadi. Oh, itu mesti kacau sudah lembaga kita yang kita pimpin. Orang-orang yang menjalankan amanah tidak di posisi yang seharusnya. Nah, ini di antara kepandaiannya Cengiz Khan itu adalah milih orang yang cocok, kemudian berani menyingkirkan orang yang tidak cocok. Ya, jadi pemimpin harus berani. Kalau main sungkan-sungkanan, main ndak enak-enakan, atau ada negosiasi-negosiasi tersembunyi di luar profesionalitas, ya siap-siap nanti semuanya hancur. Dan yang ketiga, di antara prinsip-prinsip kepemimpinan seorang Cengiz Khan adalah beliau ini konsisten pada tujuan utama meskipun fleksibel pada rinciannya. Nah, tadi kan yang pertama harus punya tujuan dan visi yang jelas. Kalau memang sudah dipatok tujuannya, ya sudah istiqomah di situ. Semuanya dikerahkan untuk mencapai tujuan itu. Tapi ndak kaku. Ndak kakunya di bagian apa? Caranya, jalannya. Fleksibel saja. Situasinya mungkin berubah. Yo, kita ikut beradaptasi, menyesuaikan diri. Tapi tetap dalam rangka menuju target tadi. Misalnya, Pak, saya tadi ingin jadi TNI, ingin jadi polisi, jadi agak harus menjaga fisik ini. Tapi sekarang tidak bisa, Pak, olahraga lari-lari keluar, sepedaan keluar, zaman pandemi. Ya sudahlah, kalau gitu saya tak olahraga di rumah saja, gerak badan di rumah, berjemur dari halaman rumah sendiri misalnya. Itu namanya fleksibel, tidak kaku.
Jadi yang utama, yang jadi visi, yang jadi tujuan, ini diistiqomahi meskipun jalannya, rinciannya silahkan menyesuaikan situasi masing-masing. Nah, ini yang dilakukan oleh Genghis Khan. Jadi beliau ini ngerti situasi, tidak buta situasi, sehingga tidak kaku, meskipun tidak mudah diombang-ambingkan, karena beliau ini konsisten pada tujuan utama. Ini konsisten pada pokok yang ingin dituju dan fleksibel pada hal-hal yang lebih rinci. Ini bagi saya mirip seperti prinsip yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, yaitu angeli ananging ora keli, mengikuti arus tapi tidak tenggelam. Mengapa tidak tenggelam? Karena punya prinsip-prinsip, punya visi yang jelas. Tapi ya tetap mengikuti arus, ikut mengalir dengan zaman, tetap up to date, tapi tidak kehilangan visi. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Genghis Khan ini ketika memimpin tidak pelit memberi penghargaan atas keberhasilan. Jadi ini kalau bahasa manajemennya selalu ada reward and punishment yang jelas dan konsisten. Jadi kalau memang harus dihargai, dihargai. Kalau memang perlu diberi hadiah, diberi hadiah. Jadi orang tambah semangat melakukan yang diinginkan. Ini prinsip selanjutnya dari seorang Genghis Khan. Nah, yang kelima, mungkin penting juga kita teladani. Genghis Khan ini cepat belajar dari kegagalan. Ya, hidup ini kan memang tidak sukses terus, tidak senang terus, tidak berhasil terus. Kita juga sering jatuh, sering gagal, sering hilaf, sering keliru. Nah, kelebihannya Genghis Khan apa? Dia belajar dari kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan sebelumnya, sehingga besok tidak jatuh pada kesalahan yang sama, tidak masuk pada lubang yang sama. Dia akan belajar mengapa kok hari ini aku gagal. Oh, sebabnya ini. Ya besok sebab yang membuat aku gagal ini harus diatasi sehingga aku tidak jatuh pada masalah yang sama lagi. Nah, ini penting. Jadi orang itu wajar saja kadang-kadang khilaf, kadang-kadang gagal, kadang-kadang keliru. Yang tidak wajar itu kalau salah yang sama, kegagalan yang sama, khilaf yang sama, itu saja dengan sebab yang sama berkali-kali. Berarti kita tidak belajar sama sekali, tidak mengupgrade diri kita. Nah, kalau teladannya Genghis Khan, ayo belajar. Gagal biasa. Gagal itu kan saatnya kita belajar, kemudian bergerak lagi dan tidak mengulang kegagalan yang tadi. Nah, ini prinsip-prinsip kepemimpinan dari Genghis Khan. Jadi kita harus punya visi yang jelas, pinter milih teman, dan pinter dan mau berani menyingkirkan teman yang tidak tepat, orang yang tidak tepat, konsisten pada tujuan tapi tetap fleksibel pada hal-hal rincian, tidak pelit memberi penghargaan dan keberhasilan. Sering saya ilustrasikan ya, memberi penghargaan itu kadang-kadang terhadap diri kita sendiri juga jangan pelit. Kalau teman-teman target apa kok sukses, ini sebenarnya target individu dan dijalankan secara individu. Boleh kok memberi penghargaan diri sendiri, misalnya seneng-seneng yuk makan enak sendiri yuk, atau beli apa yang selama ini diincar, diinginkan, dan lain sebagainya. Tidak pelit memberi penghargaan, termasuk pada diri sendiri. Kemudian mau dan bisa belajar dari kegagalan. Inilah sukses besarnya kepemimpinan seorang Genghis Khan. Dari orang yang terlunta-lunta, disia-siakan, diperbudak sampai hampir tewas, kemudian muncul jadi penakluk paling besar dalam sejarahnya manusia.
beberapa strategi yang dijalankan oleh Genghis Khan. Jadi ini lanjutannya yang tadi sebenarnya, cuma lebih spesifik untuk membangun mental seorang pemimpin. Ini Genghis Khan punya strategi-strategi khusus. Ada 4 strategi yang dijalankan oleh Genghis Khan yang jadi bagian dari keberhasilannya memimpin. Yang pertama, Genghis Khan itu dikenal mau memahami orang-orang di sekelilingnya. Jadi Genghis Khan ini ketika dia punya anak buah, punya jenderal, punya pasukan, berhubungan dengan siapa saja, dia ini berusaha untuk tahu siapa orang ini, bagaimana situasi hidupnya, apa yang bisa memotivasi dia, apa yang membuat dia bisa terpuaskan, apa kelebihan, apa kelemahannya. Nah, ini penting. Ini jadi kunci nanti di prinsip kepemimpinan yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa pemimpin yang bagus itu yang bisa milih orang yang tepat. Untuk bisa memilih orang yang tepat, ya harus mau memahami orang-orang di sekelilingnya. Orang-orang sekelilingku ini kegemarannya apa, kemudian kelebihannya apa, kekurangannya apa, yang dapat memotivasi dia apa, yang membuat dia senang dan puas apa, dan lain sebagainya. Jadi strategi yang pertama itu harus mau memahami orang-orang di sekelilingnya. Jangan cuek. Pemimpin jangan egois, mikir dirinya sendiri. Yang penting aku puas, yang penting aku senang. Ya nanti akan ditinggalkan oleh orang-orang sekelilingnya karena tidak mau memahami orang-orang sekelilingnya. Strategi kedua yang dilakukan oleh Genghis Khan adalah mendekati musuh. Ya mendekati dalam tanda petik. Jadi Genghis Khan ini dikenal pinter merayu, pinter mendekati orang-orang berbakat, orang-orang punya keahlian yang menurut Genghis Khan ini akan menguntungkan bagi pihakku. Bahkan seandainya itu berasal dari musuh. Jadi misalnya dia lihat di kelompoknya musuh ini ada orang-orang pinter, orang-orang berbakat, orang-orang punya keahlian, itu biasanya terus didekati, dirayu. Nantinya banyak jenderal, banyak komandan yang ada di pasukannya itu awalnya adalah jenderal atau komandan dari pasukan musuhnya yang sudah ditaklukkan. Jadi ini paling tidak menunjukkan betapa Genghis Khan ini menghargai bakat dan kemampuan orang meskipun dari pihak musuhnya. Jadi ini salah satu keistimewaannya Genghis Khan. Bahkan salah seorang jenderalnya yang paling terkenal namanya JB. Ini awalnya musuhnya, bahkan hampir saja bisa menewaskan Genghis Khan, menghabisi nyawa Genghis Khan. Orang ini beraninya luar biasa sehingga Genghis Khan kagum. Nah, setelah ditaklukkan, JB ini tidak dijadikan musuh, tapi dijadikan jenderal malahan. Dan nantinya dalam sejarahnya, JB ini berperan besar dalam penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh Genghis Khan. Nah, ini salah satu contoh kemampuan yang luar biasa dari seorang Genghis Khan. Jadi musuh, tapi kok berkualitas, itu lebih disukai oleh Genghis Khan. Dia didekati, kemudian kalau bisa direkrut. Oke, jadi itu strategi kedua yang dilakukan oleh Genghis Khan. Yang ketiga, Genghis Khan ini dikenal, tadi di awal kita sebut dia mau belajar. Jadi dia ini terbuka terhadap ide-ide.
Genghis Khan ini terbuka mendengarkan masukan, usulan, wawasan-wawasan dari mana saja. Bahkan ada cerita-cerita dia ini membebaskan orang-orang pinter, pengrajin atau siapapun yang bisa memberi masukan-masukan berharga untuk kepemimpinan dia. Jadi ini salah satu strategi yang dijalankan oleh Genghis Khan. Kemudian ya yang terakhir seperti saya bilang tadi, beliau ini terbuka terhadap keragaman. Orang punya budaya sendiri-sendiri, punya agama sendiri-sendiri, punya gaya hidup sendiri-sendiri. Sudah ditaklukkan ya sudah. Tidak harus dipaksa pindah agama, tidak harus dipaksa ganti budaya, dan lain sebagainya. Ada satu kalimat yang populer sekali dari Genghis Khan, yaitu people conquered on different side of the lake should be ruled on different side of the lake. Orang-orang yang sudah ditaklukkan dari sisi yang berbeda dari of the lake, itu dari danau, jadi orang di seberang danau yang sudah ditaklukkan itu harus diatur juga dengan aturan seberang danau. Jadi orang seberang kali ya gaya hidupnya silahkan pakai gaya seberang kali, tidak usah dipaksa gaya kita yang di sini. Nah, ini menunjukkan betapa dia ini terbuka terhadap keragaman. Ini selain berfungsi etis juga berfungsi politis, pragmatis, membuat orang nyaman, membuat orang senang, sehingga mengurangi potensi pemberontakan. Dan ini strategi-strategi yang diajarkan oleh Genghis Khan. Mau memahami orang-orang sekelilingnya, bahkan mau mendekati musuh yang berkualitas untuk dijadikan bagian dari pasukannya, terbuka terhadap ide-ide, dan terbuka terhadap keragaman. Ini di antara kunci yang menjadi faktor suksesnya seorang Genghis Khan. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah ini kita belajar wisdom-wisdom khusus dari Genghis Khan. Kalau tadi kan secara umum bagaimana kepemimpinannya, rahasia-rahasia keberhasilannya memimpin sampai menaklukkan seluas itu wilayah. Sekarang kita lihat filosofi-filosofi khusus, kebijaksanaan-kebijaksanaan khusus dari Genghis Khan yang mungkin bisa kita pelajari. Ya, seperti saya bilang tadi, tidak mungkin lahir tokoh sebesar Genghis Khan kalau isinya hanya jelek semua, jahat semua, atau rusak semua. Pasti ada sisi-sisi positif yang bisa kita teladani. Yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, ya biarkan tersingkir dan kita sisihkan. Tapi yang baik-baik bisa kita ambil, kita teladani. Meskipun ada juga yang punya pandangan begini loh, yang jahat-jahat, yang jelek-jelek itu harus kita pelajari juga, Pak. Dalam rangka biar kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Biar kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Ya itu juga bagus. Pokoknya mencari ilmu, belajar itu bisa dari apa saja, dengan gaya apa saja, dengan cara apa saja. Yang penting kemampuan kita untuk melakukan filter, melakukan adaptasi-adaptasi, menyesuaikan kemanfaatan dan kemaslahatannya untuk hidup kita. Sekarang ke wisdom-wisdomnya Genghis Khan. Yang pertama kita bahas bagaimana cinta tanah airnya seorang Genghis Khan, mumpung ini di bulan Agustus. Ya kalau Genghis Khan ya tanah air beliau sendiri, tanah air Mongol sana. Beliau mati-matian mempertahankan kehormatan, harga diri bangsa Mongolnya. Ada satu kalimat yang populer dari Genghis Khan, kalau aku mati, biarlah aku mati, namun jangan biarkan negaraku mati. Betapa
cintanya dia pada tanah airnya. Aku mati ndak apa-apa, tapi jangan negaraku. Ini cinta itu kan memang sesuatu yang melampaui egoisme, bukan kesenangan pribadi. Tidak sekedar biar aku puas, seneng, dan jaya, tapi pertama-tama adalah bangsaku, negaraku. Bukan harga diriku, tapi kehormatan bangsaku. Maka kalau aku mati, kalau aku jatuh, kalau aku hancur, tidak masalah. Tapi jangan biarkan negaraku yang mati, negaraku yang jatuh, negaraku yang hancur. Ini prinsip yang sangat dipegangi oleh Genghis Khan, yang akhirnya mampu menjayakan bangsanya, sehingga imperiumnya begitu luasnya, yang paling luas sepanjang sejarahnya manusia. Nah, selanjutnya kemudian beliau pesan, ini masih tetap dalam konteks cinta tanah air. Kutinggalkan kepadamu kekaisaran terbesar di dunia. Engkau akan mampu mempertahankannya selama masih bersatu. Namun, jika muncul perselisihan di antara kalian sendiri, semuanya pasti akan lenyap. Selanjutnya, selama saudara-saudaramu saling mendukung dan membantu, musuh tidak akan dapat menang atas kalian. Wah, ini pesannya sebenarnya mungkin universal, untuk kita juga bisa masuk. Ini saya membayangkan para pahlawan kita dulu juga sebenarnya ingin mengucapkan ini. Kutinggalkan kepadamu kekaisaran terbesar di dunia. Engkau akan mampu mempertahankannya selama masih bersatu. Namun jika muncul perselisihan di antara kalian sendiri, semuanya pasti akan lenyap. Jadi ternyata kekuatan kita, kemajuan kita, keberhasilan kita sebagai bangsa, itu tergantung kita bisa bersatu atau tidak. Ya alhamdulillah di Pancasila kita itu persatuan termasuk salah satu sila, salah satu dasar kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena memang ya tanpa ada persatuan, berarti yang terjadi adalah saling bersaing, saling bermusuhan. Orang yang bermusuhan itu ya misinya pasti ingin menjatuhkan yang dia musuhi. Semoga di antara kita sesama anak bangsa tidak ada yang menganggap siapapun saudaranya, entah dengan gaya hidup yang mana, entah dengan budaya yang apa, entah dari suku atau daerah mana, sebagai musuh. Sebagai musuh itu berarti dipandang sebagai yang harus dijatuhkan, yang harus dikalahkan, yang harus dirusak, yang harus diruntuhkan. Ya wajar, di antara kita ini ada perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan perspektif, perbedaan gaya hidup, perbedaan strategi mencintai bangsa dan negara. Perbedaan itu pasti ada. Tapi bukan berarti kemudian perbedaan-perbedaan ini jadi alasan kita untuk menganggap saudara kita yang berbeda itu sebagai saingan atau musuh yang harus dijatuhkan. Maka kalau mental kita seperti ini, ya pasti lahirnya konflik-konflik, perselisihan-perselisihan di antara kita sendiri. Dan riwayat hampir semua dinasti besar, kerajaan-kerajaan besar, termasuk kekhalifahan-kekhalifahan, itu variabel yang sangat melemahkan adalah perselisihan-perselisihan di kalangan dalam sendiri, antara saudara sendiri. Bukan karena diserang dari luar. Serangan dari luar itu biasanya ya ketika yang di dalam sudah lemah. Kalau yang di dalam solid, itu sulit dikalahkan.
Jadi maka teman-teman, ini penting mungkin bagi kita hari ini. Kita sering kepleset untuk menganggap saudara kita sebagai musuh, saudara kita sebagai lawan, saudara kita sebagai yang harus dihancurkan, dilumatkan, dan lain sebagainya. Bahwa ada yang beda-beda, ada strategi yang berbeda, cara berpikir berbeda, jalan berbeda, yaitu manusiawi. Tidak mungkin manusia itu pikirannya kok podo, pelek, sama. Yang kita anggap baik mungkin oleh saudara kita dianggap kurang baik. Yang kita anggap cocok bagi teman kita yang lain mungkin itu tidak cocok. Bagi saya tegas, mungkin bagi yang lain itu keras. Bagi saya lembut, tapi bagi yang lain itu pengecut, lembek. Itu beda-beda perspektif, tidak masalah. Justru dengan perbedaan-perbedaan ini kita akan tambah kuat. Harusnya kesadaran perbedaan bahwa kita berbeda, kemudian kita mau saling menerima, yang seperti ini harusnya akan membuahkan kekuatan. Jadi kita tambah kuat. Semakin sadar bahwa kita berbeda, kita semakin percaya diri. Berarti ada macam-macam dalam diri kita. Ada yang ahli ini, ada yang ahli itu. Ada yang mikirnya sangat detail, ada yang mikirnya general. Wah, kita ini kuat. Berarti apa? Nanti menghadapi tantangan macam-macam, kita punya senjata macam-macam juga dan banyak. Kan ilmu itu seperti senjata. Ya, keragaman kita itu juga bisa jadi senjata yang kuat. Sehingga kalau ada musuh, ada kesulitan apapun, alat kita lengkap. Bayangkan kalau kita ini seragam, hanya pikirannya hanya satu saja, wawasannya sama semua saja. Ya mungkin kalau ada muncul masalah macam-macam, kita akan cepat kalah, cepat jatuh. Kenapa? Senjata kita hanya satu, perspektif kita hanya satu. Kalau kita punya banyak, itu nanti kan bisa ada alternatif senjata yang lain. Oh, kalau problemnya seperti nasi di atas piring, ya kita butuh senjata sendok. Hai, ini yang saya sebut keragaman. Semakin beragam, kita semakin kuat. Kalau bahasanya Nabi itu, ikhtilafu ummati rahmah. Justru keragaman itu rahmat dari Tuhan. Maka selama saudara-saudaramu saling mendukung dan membantu, musuh tidak akan dapat menang atas kalian. Ini kata-kata dari Genghis Khan. Jangan berselisih di antara kalian sendiri, saling dukunglah, saling membantu. Maka musuh tidak akan menang atas kalian. Ini bagian dari cinta tanah airnya seorang Genghis Khan. Nah, ini beberapa kebijaksanaan Genghis Khan sebagai pemimpin. Ini beberapa kalimat yang pernah disampaikan oleh Genghis Khan sehubungan dengan seorang pemimpin. Yang pertama, kata Genghis Khan begini: seorang pemimpin tidak boleh bahagia sampai rakyatnya bahagia. Yang kedua begini: kalau basah, kita basah bersama. Kalau dingin, kita kedinginan bersama. Kemudian ada lagi kalimat seperti ini: tentang baju yang aku pakai dan makanan yang aku makan, sama saja dengan para penggembala sapi dan peternak kuda. Dan aku akan memperlakukan pasukanku seperti saudara. Ini 3 kalimat dari Genghis Khan ini menunjukkan mengapa kok dia ini kemudian begitu dicintai oleh pasukannya, begitu dicintai oleh masyarakatnya. Jadi beliau ini memang mendedikasikan hidupnya, mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk bangsa dan masyarakatnya. Jadi ini yang membuat dia kemudian bilang, ya
seorang pemimpin itu tidak boleh dia bahagia sebelum semua rakyatnya bahagia. Jadi kalau rakyatnya lapar, ya dia tidak boleh kenyang sendirian. Kalau rakyatnya sulit, tidak boleh dia senang sendirian. Dia harus nunggu sampai semua rakyatnya bahagia, baru dia bisa tenang dan bahagia. Ini kalau ada pemimpin seperti ini, ya kuat sekali karakter kepemimpinannya. Karena kadang-kadang ada pemimpin itu yang tujuannya memimpin adalah kepentingannya sendiri. Keinginan-keinginannya sendiri, egoismenya sendiri. Di level apapun kepemimpinan. Bahkan ada yang narget posisi kepemimpinan itu sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi jabatan pemimpin seakan itu adalah pekerjaan atau karir. Kalau itu karir kan jenjang yang ditempuh untuk memenuhi ambisi atau hasrat pribadi. Kalau paradigmanya seperti ini, ya sulit untuk punya karakter tidak bahagia sampai rakyat bahagia. Kalau yang lain basah, ya aku akan basah. Kalau yang lain dingin, aku akan kedinginan. Baju dan makanan yang aku pakai dan yang aku makan sama saja dengan semua rakyat yang lain. Dan pasukanku, para pembantuku, jenderal-jenderalku itu aku posisikan sama seperti saudaraku. Tidak harus nuding kemana-mana. Saatnya kita membentuk diri kita berkarakter semacam ini. Karena kita semua adalah pemimpin hakikatnya. Berarti terhadap yang kita pimpin, entah di level apapun, mari kita tidak memposisikan diri secara egois, hanya menimbang hasrat, ambisi, keinginan, dan keuntungan pribadi, tapi lebih pada mengabdikan diri demi kebahagiaan semuanya, kenyamanan semuanya. Kalau masih ada yang belum bahagia, ya kita tidak bahagia sepenuhnya. Kalau yang lain basah, ya kita ikut basah. Kalau kita yang lain dingin juga, kita ikut kedinginan. Yang kita makan, yang kita pakai itu sama saja dengan yang kita pimpin. Nah, ini pelajaran dari Genghis Khan. Makanya kemudian pasukannya, rakyat, masyarakatnya begitu mencintai dirinya. Ini mungkin penting kita ingat-ingat prinsip karakter seorang pemimpin. Nah, jadi berkaitan dengan prinsip tadi, ada satu quote yang terkenal sekali dari Genghis Khan, yaitu kekuatan sebuah tembok sama pentingnya dengan keberanian orang-orang yang mempertahankannya. Mengapa sih penting peduli terhadap situasi, kondisi? Mengapa kita harus memahami orang-orang yang kita pimpin? Masyarakat yang ada di bawah kepemimpinan kita, karena kunci kuatnya sebuah negara, sebuah bangsa tidak hanya terletak pada tembok-tembok atau benteng yang mengelilinginya, tapi juga mental keberanian orang-orangnya. Jadi kekuatan sebuah tembok sama penting dengan keberanian orang-orang yang mempertahankannya. Kalau orang-orangnya lemes, orang-orangnya memble, orang-orangnya tidak komitmen, orang-orangnya cuek, setebal apapun tembok benteng dibuat, tetap akan mudah diterobos, akan mudah dihancurkan. Bahkan mungkin meskipun temboknya biasa-biasa saja, tidak terlalu tinggi, tapi para penjaganya, orang-orang di dalamnya adalah para pemberani yang punya komitmen tinggi untuk mempertahankan bangsa dan negaranya. Ya insya Allah tembok yang tidak terlalu kuat itu akan sulit diruntuhkan.
Jadi ya tembok ya penting, tapi keberanian orang-orang yang mempertahankannya juga penting. Maka kekuatan sebuah tembok sama penting dengan keberanian orang-orang yang mempertahankannya. Kalau ditarik mana yang lebih luas, ya infrastruktur penting, sarana prasarana untuk meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara ya penting, tapi mentalitas orang-orangnya juga penting. Kalau mental orang-orangnya rusak, ya akhirnya sarana prasarana, infrastruktur, tembok-tembok yang dibangun dengan biaya besar itu menjadi kurang begitu manfaat. Ya ini melanjutkan saja tadi bahwa penting membangun karakter bangsa yang diawali dari karakter para pemimpinnya. Ada satu prinsip yang lain yang dikembangkan oleh Genghis Khan adalah menghargai siapapun. Jadi dalam pandangannya Genghis Khan ini, setiap orang itu berguna. Tidak ada orang yang tidak berguna. Ya mungkin selain orang yang malas ya. Jadi setiap orang itu ada harganya, ada nilainya, ada gunanya. Ada satu kalimat yang populer dari Genghis Khan, mereka yang mahir dan berani, kujadikan komandan militer. Mereka yang cepat dan gesit, kujadikan pasukan berkuda. Yang belum mahir, kuberikan cambuk dan kukirim menjadi gembala. Setiap orang berguna, bahkan jika hanya untuk mengumpulkan kotoran sapi kering untuk bahan bakar. Jadi orang itu semuanya harus kita hormati, kita hargai. Karena setiap orang itu berguna di posisinya masing-masing dalam kedudukannya masing-masing. Bahkan hatta orang-orang yang mengais-ngais sampah, mengambil sampah kita, atau para pemulung, mereka punya perannya sendiri-sendiri. Kata Genghis Khan, bahkan hanya orang yang mengumpulkan kotorannya sapi untuk bahan bakar, itu kan penting, karena kadang-kadang kita juga butuh bahan bakar. Para pemulung juga penting, kadang-kadang kita butuh membuang barang yang kita tidak tahu kemana, dan lain sebagainya. Apalagi yang posisi-posisi yang lebih tinggi. Jadi setiap orang itu berguna. Di antara suksesnya seorang pemimpin, antara lain adalah kemampuannya untuk menghargai setiap orang di posisinya masing-masing dan mau memahami gunanya masing-masing orang. Jadi ini salah satu prinsip yang dipakai oleh Genghis Khan. Jadi tadi modal dasarnya seorang pemimpin itu adalah semua hidupnya didedikasikan pada yang dipimpin, kemudian menghargai setiap orang. Setiap orang adalah berguna. Setiap orang punya manfaat sesuai posisinya masing-masing.